Kalian pernah kepikiran nggak gimana ceritanya satu keluhan dari seorang guru soal masa tuanya, malah bisa membuka 4.000 lowongan kerja baru? Nah, di Karawang, Jawa Barat, hal yang kedengarannya mustahil ini beneran terjadi. Yuk kita bedah gimana semua ini bisa berawal. Kedengarannya kayak plot film ya? Curhatan seorang guru soal pensiun, tiba-tiba jadi solusi ekonomi buat ribuan anak muda. Loh, kok bisa? Gimana caranya satu masalah pribadi bisa jadi solusi publik sebesar ini? Oke, kita bakal urai satu persatu benang merahnya. Jadi, semua ini tuh mulainya bukan dari proposal kebijakan yang rumit atau rapat di gedung mewah. Awal mulanya jauh lebih personal. Ya, di sebuah sekolah di Karawang, dari suara seorang guru yang khawatir soal masa depannya. Justru kekhawatiran inilah yang jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas. Coba deh, dengerin baik-baik kutipan ini. Ini datang dari seorang guru matematika, usianya udah 58 tahun, statusnya P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bayangin, udah ngabdi puluhan tahun tapi dihadapkan sama kenyataan pahit, di hari tua nanti nggak ada jaminan pensiun, cuma dapat ucapan terima kasih. Nyesek ya? Nah, disinilah letak masalah utamanya. Sebagai guru P3K, gajinya itu cuma 3,3 juta rupiah sebulan di bawah UMR. Dan yang paling penting, tanpa dana pensiun. Jomplang banget kan kalau kita bandingin sama rekan-rekannya yang statusnya PNS, yang gajinya lebih tinggi dan pensiunnya terjamin. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ loh. Kekhawatiran si ibu guru ini ternyata ada lapis keduanya, yaitu soal generasi penerus. Anaknya sendiri padahal lulusan administrasi bisnis dari universitas bagus, tapi ternyata nganggur di rumah. Ini kayak cerminan masalah yang lebih gede lagi, di mana sekarang ijazah aja tuh nggak cukup buat jaminan dapat kerja. Nah, disinilah ceritanya berbalik. Dua keluhan ini, pensiun guru dan sarjana nganggur, sampai ke telinga politisi Kang Deddy Mulyadi. Dan responsnya ini yang luar biasa. Bukan cuma simpati, tapi langsung jadi aksi nyata yang mengubah masalah pribadi ini jadi solusi publik berskala raksasa. Coba sekarang, bayangin kalian itu siswa SMK yang bentar lagi lulus. Perasaannya campur aduk, nggak pasti. Terus kalian dengar janji ini. Begitu lulus, langsung kerja, nggak pakai seleksi lagi. Wow, ini bukan cuma janji manis, ini kepastian. Sebuah harapan konkret yang bisa mengubah segalanya. Oke, janji besar tentu butuh rencana yang jelas kan? Nggak bisa cuma omongan doang. Jadi, gimana sih sebenarnya mekanisme jalur tol dari sekolah ke pabrik ini bakal berjalan? Yuk, kita lihat cetak birunya. Lihat deh alurnya, ini pinter banget. Kuncinya adalah menghilangkan jeda ketidakpastian antara lulus dan dapat kerja. Jadi, sejak masih di kelas 12, nama mereka udah masuk sistem perusahaan. Terus, mereka magang dibayar selama 3 bulan. Begitu ijazah di tangan, langsung kerja. Proses seleksi yang ribet dan makan waktu itu dipangkas habis. Nah, yang menarik, lihat deh lini masanya. Walaupun pabrik barunya di Karawang itu baru siap tahun 2027, prosesnya udah dimulai dari sekarang. Magang di bulan Maret, lulus di bulan Mei, dan langsung mulai kerja di bulan Juni. Ini menunjukkan komitmen yang nyata dan ngasih kepastian jangka pendek buat para siswa. Terus siapa sih yang nyediain ribuan kerjaan ini? Ternyata sebuah perusahaan raksasa dari Tiongkok yang mindahin pabriknya dari Vietnam ke Karawang. Mereka bikin macam-macam, dari printer sampai alat tulis. Dan mereka datang dengan kebutuhan awal 3.000 karyawan. Bahkan potensinya bisa sampai 4.000. Ini bukan investasi kaleng-kaleng. Tapi, tunggu dulu, rencana ini bukan cuma soal jadiin anak-anak muda ini pekerja pabrik selamanya. Visinya jauh lebih besar dari itu, yaitu gimana caranya siswa-siswa ini nantinya bisa jadi manajer dan pemimpin di kampung halaman mereka sendiri. Ini pertanyaan penting banget kan? Gimana caranya biar mereka nggak mentok jadi pekerja level awal doang seumur hidup? Nah, ternyata jawabannya udah disiapin juga. Ada program pengembangan kepemimpinan yang dirancang khusus. Jawabannya? Ada program jalur cepat atau fast track. Siswa-siswa terbaik bakal dipilih buat ikut kursus intensif bahasa Mandarin dan Inggris. Biayanya bahkan ditanggung langsung sama inisiatornya. Tujuannya cuma satu, nyetak manajer-manajer masa depan dari nol, langsung dari talenta lokal. Dan kutipan ini, wah, ini ngerangkum semuanya. Visinya bukan cuma ngasih ikan, tapi ngasih kail. Bahkan ngajarin cara bikin pabrik kailnya sekalian. Ini soal kedaulatan ekonomi lokal, memastikan orang Karawang jadi tuan di rumahnya sendiri. Oke, kita udah bahas rencananya, sekarang kita ngomongin yang paling ditunggu-tunggu, duitnya. Apa sih dampak finansialnya? Sekarang kita bicara soal angka. Angka yang benar-benar bisa mengubah nasib satu generasi. Lihat deh perbedaannya, kontras banget. Di kiri, gaji si ibu guru yang jadi awal cerita ini, 3,3 juta. Di kanan, gaji awal yang dijanjikan buat lulusan SMK, 5,8 juta. Ironis ya, solusi yang lahir dari masalah si ibu guru malah ngasih penghasilan yang jauh lebih gede dari gajinya sendiri.
5,8 juta rupiah per bulan. Angka ini bukan angka asal-asalan loh. Ini ngikutin UMK Karawang yang emang salah satu yang tertinggi di Indonesia. Buat anak yang baru lulus sekolah, ini adalah tiket emas menuju kemandirian finansial dan masa depan yang jauh lebih cerah. Jadi semua ini berawal dari satu obrolan, satu curhatan seorang guru. Hasilnya, jalur kerja pasti buat 4.000 orang dengan gaji yang bisa mengubah hidup. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Bisa nggak sih model yang reaktif dan satset kayak gini ditiru di daerah lain sebagai solusi masalah pengangguran? Sebuah pemikiran untuk kita semua.